untuk dihidupkan, bukan ditonton, bukan dijaga, menghidupkan, diberdayakan. Misalnya anak yatim itu ada orang meninggal orang 100 juta. 100 juta itu bukan masuk di bank sampai dikit-dikit, itu bukan wali yang tidak. Tapi wali punya kewajiban 100 juta itu diberdayakan dan dihidupkan uang itu. Biayakan, jangan apa untuk akhirnya harus bertanggung masuk biaya kebutuhan dia. Jadi kalau ditanya kesimpulannya, memang harus seperti itu tugas wali. Wali harus anak yatim itu diberdayakan atau dihidupkan atau dikelola supaya bisa berprofit, bukan menjadi dia itu adalah menjadi konsumsi saja. Dari hasil itu untuk memberdayakan dan membesarkan dia. Tuh. Yang kedua, yang menyangkut dengan warisan, yang ketiga yang dulu. Yang ketiga, andai kata pertentangan wasiat dengan warisan, mana yang lebih kuat? Gak ada pertentangan hukum Allah kecuali ketentuan wasiat yang kita lihat menurut aturan manusia. Gak ada pertentangan antara hukum waris dengan hukum wasiat. Warisan karena hukum wasiat lebih awal daripada warisan. Belum diselesaikan warisan sebelum utang wasiat dan mayat dan lain-lain sesuai menurut urutannya. Ketiga dan keempat baru menyangkut dengan yang tiga itulah warisan. Nah, ini tidak. Kemudian menyangkut dengan warisan ini ketentuannya bukan pada masalah adanya surat tidak ada surat. Yang pertama syarat warisan itu wasiat itu kepada dalam kebaikan, bukan dalam wasiat. Yang kedua tidak boleh kepada ahli waris. Karena kepada ahli waris harus ada persetujuan ahli waris yang lain setelah dia meninggal dunia yang bersangkutan. Nah, yang kedua tidak boleh berlebihan daripada sepertiga harta totalnya semua jumlah nilai. Nah, karena itu mungkin syarat tuntaskan dulu warisan. Setelah ada tuntasnya wasiat masih ada, itulah yang warisan yang tidak. Dalam warisan, apakah memang harus diberikan seperti angka-angka itu? Iya. Dan begitu yang disebut warisan. Bagaimana kalau tidak ada angka-angka? Itu adalah bukan warisan, itu adalah hibah orang hidup dengan orang hidup. Yang warisan itu. Makanya idealnya pembahasan secara sukarela ataupun secara kekeluargaan perkenalkan dulu hak yang telah kasih. Setelah itu mereka mau untuk ambil, tidak ambil, mari juga mereka tidak mereka itu hak mereka sama dewasa. Mereka sama-sama punya hak dasar itu. Saya ada 10 juta, bapak 10 juta, saya dapat 10 juta ya. Sekarang saya tidak ambil sama sekali. Ini untuk kalian semuanya. Sah juga, karena saya yang penting Allah telah memberikan pada saya. Dari sah itu ada ridha saya. Kalau saya tidak ridha, itu tidak satu yang tidak boleh. Makanya pembagian secara sukarela atau kekeluargaan dengan musyawarah mufakat itu sah. Andai kata atau musyawarah mufakat itu seluruh yang punya hak pada harta itu. Yang kedua, mereka untuk asal balik kurangkan, tidak ada yang kecil, tidak ada yang hilang. Dan pemberian mereka sama harta itu bukan warisan, tapi itu adalah hibah menghibah antara mereka. Yang warisannya mana? Yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Yang lebih dari itu dan kurang dari itu hak saling memberi antara mereka, bukan hak warisan. Makanya untungnya seandainya diperkenalkan tidak ada jalan hari ini masyarakat boleh tidak mengetahui hukum waris. Tidak ada cara. Hukum waris harus tahu masalah nilai sama nilai untuk saling memberi itu hukum antara orang hidup dengan orang hidup. Tapi yang Allah berikan Tuhan tahu yang diberikan kepada orang yang mati yang tanya kepada orang hidup. Setelah adanya hak orang hidup boleh antara kita sesama hidup yang paling berangkat untuk saling memberi atau untuk saling berubah atau memberi semuanya. Tidak ambil sama sekali itu boleh. Itu hakikatnya. Kalau kita lihat kepada hakikatnya, salah pemahaman hari ini menurut saya. Pemahaman salah dan hukumnya. Kami membagi pusaka dengan cara untuk tamaranda. Yang berpusaka mereka hanya menyewa. Itu bukan pusaka. Sederhana sebenarnya yang setelah tahu pusaka masing-masing yang Allah berikan, habis itu
masing-masing ada lagi 2 juta, 2 juta. Anak perempuan 1 juta, 1 juta. Itu yang kita berikan. Sekarang 6 juta. Kita berubah sama aja kita bagi semuanya. Gimana sama saya? Otomatis anak perempuan mengatakan saya mendapat pusaka dari bapak saya adalah 1 juta 500 itu hibah bapak saya. Hibah anak-anak kamu ini hak kita itu orang kita kan tinggal. Kita itu nanti bagi 5 juta kado itu. Satu lagi juga mengatakan saya juga mendapatkan dari Allah harta orang tua saya adalah 1 juta. Tapi bapak saya menghibahkan kepada saya 500 hingga saya dapat 500, kakak dapat 500, abang saya sudah 500 tinggal karena 500 dari hibah kepada saya, abang saya satu lagi juga saya sudah 500 karena 500 dari hibah kepada saya. Yang itu dari diurinum itu tempat uyung aduan. Hidup berdaya yang kita tengok, yang hidup dapat kita tengok, yang tengok dunia yang hadiah ya ada apa? Yang kemudian yang kayak apa? Cuma kita kadang-kadang kabar fitri. Makanya biasanya penduduk kalau dalam keluarga hukum, damai, saling pengertian, memang yang lebih mendawa, lebih anak ketungan, tidak patuh, silaturahmi itulah yang mungkin biasanya tidak tercapai. Tapi dalam hal itu harus tahu sebenarnya hukum asalnya. Itu saya pikir